Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Mbak Ana Tirginia mengenai durian dan peluang kemandirian. Karena tadi kita udah berbincang sedikit tentang alasan-alasan kenapa perempuan harus menjalani usaha dan bagaimana menyeimbangkan gitu ya antara menjalani bisnis tapi juga tetap bisa menjalani perannya sebagai seorang ibu untuk para perempuan. Dan mungkin untuk Anda yang sebenarnya sudah ada minat untuk menjalani bisnis tapi bingung bagaimana cara mengawalinya. Nah, ini bakal kita obrolin juga nih sama Mbak Ana yang ibaratnya ini sudah menjalin bisnis sudah lama ya tentunya, dan ini bisa ngasih insight dan juga pengalamannya sama kita. Awalnya sebenarnya seperti apa sih Mbak untuk bisa menjalani usaha gitu? Karena untuk beberapa orang punya niatnya doang gitu, tapi bingung mengawalinya kayak gimana, seperti apa? Kalau dari aku sih ya, dulu kan sebelum usaha kerja dulu. Nah, aku ngumpulin uang dulu tuh dari hasil kerja aku. Emang aku udah ada niatan dari dulu juga pengennya usaha kan, bisnis. Jadi berapa tahun aku ngumpulin. Nah, setelah aku cukup nih buat modal awal kan, modal awal bisnis, ya langsung aku action. Jadi kalau kita punya niatan itu jangan ditunda-tunda kan. Jadi itu kalau ditunda-tunda kita nggak keburu action, jadinya males lagi. Benar. Iya, itu yang semangatnya keburu surut. Iyalah, semangatnya keburu surut. Jadi kalau misalkan udah ada niatan, langsung action gitu, seperti itu. Apalagi kalau udah ada niatan, modal istilahnya memadai, udah tunggu apa lagi gitu kan. Langsung aja. Masalah misalkan jalan atau enggaknya kan itu resikonya seperti itu kan. Kegagalan dalam bisnis itu pasti ada gitu. Itu mah istilahnya resiko utama. Misalkan bisnis mah intinya nggak mungkin nggak gagal lah. Kalau mau sukses gitu kan, nggak mungkin nggak berdarah-darah istilahnya kan. Kalau mau kita berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kalau mau udah ada tekad, udah ada niatan, modal udah ada, langsung aja gitu Kak. Jangan menunda-nunda gitu kan. Kan itu hal yang baik juga kan, seperti itu. Jadi hal yang baik harus dilakukan sesegera mungkin gitu harus, ya, dan memahami juga gitu kalau menjalani bisnis ini udah pasti gagal, jadi siapin mental aja gitu. Seperti itu. Jangan sampai ketika nanti gagal justru aduh kecewa dan gak mau jalan lagi gitu ya. Dan mungkin untuk beberapa orang yang punya niat usaha ada tapi bingung gitu menentukan usaha apa ya gitu, jadi nggak tahu harus ngejalanin usaha apa. Nah, mungkin tips dari Mbak Ana untuk menentukan bisnis apa yang kira-kira bisa dicoba di awal di gitu. awal ya. Misalkan kayak gini, kita pasti orang-orang di luar sana banyak sekali yang sering jalan-jalan ya. Jalan-jalan sering, entah itu jalan-jalan ke daerah atau entah itu jalan-jalan kemana. Coba deh kita jalan-jalan ke daerah dulu misalkan ya. Kita lihat tuh di sana kan ada apa UMKM kan kayak yang buat keripik ya, buat misalkan apa keceprek kan. Kalau di daerah Menes kan banyak sekali tuh kan yang buat istilahnya seperti itu. Nah, itu kan produknya udah ada. Ya, tinggal kita mikirin nih inovasi yang akan berjalannya seperti apa, kayak dari segi packingnya atau dari segi rasanya ditambahin, terus tentang brandingnya seperti apa kan, istilahnya kita iklannya seperti apa biar semua orang tahu gitu. Seperti itu sih. Kebanyakan kan sekarang boomingnya kan sosial media ya. Banyaknya kayak TikTok, Instagram itu kan yang bikin istilahnya nama brand kita naik Kak. Seperti itu. Coba aja deh, karena kan kalau misalkan kayak gitu kita jalan-jalan ke daerah-daerah, produknya itu udah ada sebenarnya mah, tinggal kita berinovasi aja gitu. Atau misalkan buat ibu-ibu yang ada di rumah yang misalkan mau dasteran aja, kan banyak bisnis online seperti itu kan. Sambil nyapu, sambil bisnis, sambil ngepel, sambil bisnis kan, seperti itu bisa dicoba juga sih gitu, kayak gitu kan. Itu kan kalau buat ibu-ibu lebih simpel gitu kan. Jadi waktu di rumah ada bisnis online seperti baju, atau sekarang bisnis dropship ya, kayak Shopee apa gitu kan. Banyak sekali sekarang yang istilahnya ibu-ibu di rumahan pakai daster tapi bisnisnya lancar seperti itu kan. Kalau aku kan bisnisnya langsung terjun ke lapangan. Takutnya kan istilahnya
pengen dianterin sama suami apa kan. Kalau aku kan udah mandiri nih, nyetir sendiri, apa-apa sendiri. Jadi semua udah bisa sendiri gitu kan, nggak tergantung sama suami apa sama orang gitu kan. Takutnya ibu-ibu yang anaknya merenggek-renggek kan. Jadi bisa bisnisnya di rumah seperti itu. Oke, jadi bisa ngelakuin bisnis-bisnis online kayak tadi dropship atau mungkin juga reseller gitu ya. Seperti Dan itu. kalau untuk produknya gitu ya, untuk yang bingung mau menciptakan produk baru ya mungkin tadi bisa mencari inspirasi ke daerah-daerah dengan produk-produk yang udah ada, tinggal kita menginovasikan menjadi sesuatu yang baru ya. Iya, kan banyak UKM-UKM yang istilahnya mereka kan cuma bisa bikinnya doang. Oh iya. Bener nggak? Bikinnya doang karena mungkin dari faktor usia, terus kan pasar kita kan udahnya banyaknya kan sosial media, mereka juga nggak mengerti. Nah, kenapa anak-anak muda sekarang mending seperti itu aja. Dan dulu bisnisnya kan itu bukan dari nol ya. Kalau produknya udah ada mas, tapi istilahnya membantu juga kan, membantu juga perekonomian mereka supaya istilahnya produk mereka yang buat itu bisa lebih terkenal gitu. Jadi memberdayakan produsen-produsen yang udah ada di daerah gitu ya. Ketika mungkin orang-orang daerah ini masih belum paham soal branding, belum paham soal packaging gitu ya. Kita sebagai seseorang yang mungkin udah ada ilmunya sedikit gitu ya, ini bisa ibaratnya membangun usaha dari usaha yang udah ada gitu ya. Itu salah satu yang mungkin banyak orang akhirnya baru sadar gitu ya. Ternyata bisa loh ngelakuin hal kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya apa yang harus dipikirin ketika ada produknya? Pertama yang harus dipikirin apa ini? Apakah packagingnya, brandingnya, atau seperti apa? Ataukah perizinan-perizinannya yang harus dipikirin pertama? Oh, kalau perizinan itu bisa menyusul ya. Kalau perizinan bisa menyusul. Soalnya perizinan aku juga ini lagi dibuat nih, kan menjadi legalitas. Bisa itu kan bisa terakhir apa gitu kan. Istilahnya yang penting kita action dulu. Produknya udah ada nih, kan. Sekarang tinggal kita berinovasi dari istilahnya segi packingnya kan, dibuat semenarik mungkin gitu. Misalkan pakai brand apa gitu, seperti apa. Terus dari segi rasa kan, orang-orang UKM yang di daerah-daerah itu paling dia monoton rasanya kan. Misalkan kalau asin-asin aja kan, sedangkan sekarang itu pasarannya banyaknya yang beraneka rasa kayak balado, misalkan taruh di keripik lah, kayak balado, barbecue dan sebagainya. Nah, kita harus tambahin tuh dari segi inovasi rasa juga seperti itu. Belum lagi nih kan buat naikin omset atau pasarannya gitu, mainnya di sosial media. Kayak pemasarannya kayak TikTok kan, supaya FYP seperti apa, kayak Instagram seperti itu. Ya, gitu-gitu aja sih sebenarnya mah. Istilahnya kalau udah ada produknya tinggal berinovasi di diri kita aja. Kita tinggal mikirin inovasi yang buat kedepannya itu seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Aku yakin kok anak-anak muda sekarang pinter-pinter kok. Iya kan, apalagi kan pembelajarannya itu beda sama waktu ajaran aku. Ya benar gak? Ajaran aku sama ajaran anak-anak itu beda banget pastinya seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk tahu selera pasar kayak gimana, ini apa yang harus dilakuin? Apakah bikin tester gitu, atau ya udah dibikin aja coba dijual gitu, atau kayak gimana sih? Riset dulu dong, riset dulu. Modal utamanya itu sebelum kita menerjunkan produk yang kita akan jual, kita riset dulu, kita cobain dulu nih produk. Misalkan kita mau jual bakso, nah kita riset dulu bakso ini enaknya seperti enak. Jadi enaknya dari segi apa nih? Apa dari kuahnya, terus ke bakso yang si B lagi nih, si bakso Pak siapa, dia enaknya dari segi apa? Mungkin dari baksonya seperti itu. Nah, dari riset itu pasti kita akan menemukan inovasi tentang produk kita gitu. Emang riset nomor 1. Riset dulu lah, riset pasar dulu seperti itu. Sampai akhirnya nanti ketemu nih varian apa mungkin yang mau dibuat, inovasi kayak gimana yang mau dibangun gitu. Nah, kalau untuk brandingnya sendiri, kadang-kadang orang bingung gitu, kayak aduh nggak punya skill untuk desain, bikin logo gitu. Nah, ini sebenarnya cara yang bisa dilakuin kayak gimana? Apakah kalau Mbak Ana sendiri ini sebenarnya untuk logonya sendiri yang Durianpedia ini bikin sendiri atau gimana? Ya, aku cari-cari di internet. Sesudah itu ada, sekarang kan banyak jasa. Jasa, aku pakai jasa orang gitu buat, ini aku pengen kayak gini, terus nama
namanya mudah dikenal, Oh, sama iya. singkat mudah dikenal. Istilahnya nggak panjang-panjang. Nah, kan kepanjangan nanti orang lupa gitu Iya, kan. iya. Yang penting singkat, padat dan jelas kayak gitu. Kalau masalah brand kita kan bisa lihat kan di internet. Terus kan kayak gitu nama atau brand kita juga seperti itu harus yang singkat, yang padat, yang jelas juga gitu supaya lebih diingat sama masyarakat gitu, sama istilahnya yang beli atau konsumen seperti itu. Oke, jadi kalau ngerasa aduh nggak punya gambaran nanti bentuk packagingnya kayak gimana, logonya kayak gimana, ya udah serahin aja ke ahlinya gitu ya, minta tolong minta ke jasa tolong. desain gitu. Iya benar kan, sekarang juga sama kan jasa desain juga kan, sekarang banyak jasa desain. Iya. Jadi untuk mempermudah kita sebagai pembisnis kan, istilahnya meringankan beban pikiran kita juga Benar-benar. gitu. Jangan mikirin sesuatu yang di luar kapasitas kita. Iya ya. benar, seperti itu aja. Makanya aku mah orangnya nggak tidak terlalu senang mikir berat. Iya, Jadi iya, iya. kalau misalkan ada yang istilahnya mudah gitu, kenapa enggak gitu harus mengeluarkan uang segitu? Kan namanya juga kita bisnis harus pasti mengeluarkan uang dong. Benar. Seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau di luar kapasitas kita ya udah diserahin aja sama ahlinya, kayak bikin logo, bikin desain packaging gitu ya, itu diserahin ke orang lain karena mungkin kita belum punya ilmunya untuk bikin ke sana gitu Iya, ya. masing-masing punya ilmu. Benar. Benar nggak sih? Kalau Oke. ilmunya sama kita semua, nanti yang lain mau apa? Nah, itu Istilahnya dia. semuanya kayak misalkan aku nih, semuanya kok teh anak semua sih gitu yang mikir benar. gitu. Aku kapan dapat duitnya gitu kan, seperti itu. Jadi berbagi rezeki untuk yang lain. Iya, gitu ya. harus seperti itu. Terus juga kita akhirnya juga nggak menghabiskan waktu untuk belajar gitu Iya. ya. Jadi lebih banyak actionnya, belajarnya sambil jalan. gitu Iya, ya. benar. Karena sampai sekarang juga rasa aku ini pinter apa Iya. mampu, aku juga butuh pelatihan. Terus banyak pelatihan-pelatihan kayak UMKM apa. Kebetulan nih bulan ini aku udah daftar di Foodies Academy ya di Bandung juga untuk 2 bulan ke depan nih masih ada pelatihan-pelatihan buat owner atau buat pengusaha-pengusaha. Aku senang banget ikut pelatihan-pelatihan itu, makanya kenapa untuk apa gitu pelatihan itu, untuk istilahnya melatih diri kita, menambah istilahnya jaringan juga istilahnya kan. Jadi kita mentor-mentor kita yang udah sukses itu dia kan akan berbagi ilmu ke kita ya. Kita kan istilahnya pelatihan ilmunya pasti langsung dapet. Apalagi kan kita bisnis sudah berjalan. Benar. Seperti itu, tinggal diterapkan di bisnis kita seperti itu. Jadi memang penting juga nih setelah kita udah memiliki bisnisnya gitu ya, tetap menambah ilmu lewat pelatihan-pelatihan. Ya? Iya benar, penting karena belajar itu istilahnya nggak ada misalkan udah tua jangan belajar, nggak ada tolak ukur. Belajar itu sampai kapanpun belajar ya harus belajar. Benar-benar. Soalnya kan kita masih banyak kesalahan Kak, masih banyak kesalahan, harus banyak yang diperbaiki. Istilahnya dari apa? Dari pembelajaran. Kalau misalkan dari pengalaman nah udah pasti ya, pengalaman udah pasti banget itu istilahnya. Istilahnya pengalaman mah yang istilahnya apa ya, pokoknya mah itu lebih berharga lah istilahnya. Apa sih maksudnya tuh, pembelajaran yang berharga deh buat kita nih, pengalaman. Jadi kita misalnya jatuh kita bangkrut, atau misalkan dari bisnis itu kita bisa jatuh atau bangkrut, pengalaman itu nih yang membuat kita nih seperti apa nih aku supaya nggak jatuh lagi, nggak bangkrut lagi, seperti itu. Nah itu juga ya, jadi mental tidak takut gagal. Iya gitu ya. harus diterapkan di gitu dalam ya. diri kita sendiri. Benar, gitu. jangan sampai ketika gagal, aduh udah nggak mau menjalani bisnis lagi gitu ya. Oke, dan jadi memang pengalaman ini salah satu hal yang harus benar-benar dijadikan pelajaran, karena dari pengalaman-pengalaman atau mungkin kegagalan yang dijalani dan pernah dirasakan gitu ya, ini jadi apa ya, membangun kita juga gitu ya, benar. supaya kita belajar supaya tidak gagal lagi ke depannya seperti apa. Dan kita bakal berkenalan juga nih sama Durenpedia-nya dari Mbak Ana seperti apa. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk Anda yang mungkin gimana caranya dari sebuah produk yang sudah ada ini diinovasikan gitu kan. Karena dari Durenpedia ini kita bisa melihat gitu, dari buah duren
orang mungkin hanya makan duriannya, tapi ternyata ini udah diinovasiin jadi sesuatu yang pasarnya jadi lebih luas lagi, khususnya untuk anak muda. Nah, kita bakal berkenalan sama Durenpedianya milik Mbak Anna Tirginia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya, langsung layangkan aja pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV di kolom live chatnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.